Selamat pagi anak-anak, berjumpa kembali dengan Pak Wisnu. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Yang pastinya tetap semangat belajar dan juga dalam keadaan sehat dan terus jaga kesehatan kalian. Pada pagi hari ini, Bapak akan mengajarkan tentang operasi hitungan penjumlahan dan pengurangan pecahan senilai dan tidak senilai untuk anak kelas 4. Bapak mulai. Di sini Bapak akan menjelaskan bilangan pecahan. Pastinya kalian sudah mempelajari atau sudah mengenal tentang bilangan pecahan. Di sini Bapak juga akan mengulang kembali tentang bilangan pecahan. Bapak mempunyai 1/2. Apa itu maksudnya 1/2? 1 ini menunjukkan pembilang dan 2 ini menunjukkan penyebut. Jadinya bilangan pecahan 1/2 ini yaitu mempunyai 2. Apa aja? Yang atas itu disebut dengan pembilang, yang bawah itu disebut dengan penyebut. Lanjutkan. Syarat operasi hitungan penjumlahan dan pengurangan pecahan senilai dan tidak senilai ada 3. Yang pertama, penjumlahan dan pengurangan pecahan dapat dilakukan jika penyebut pecahan sama. Yang kedua, jika penyebut sudah sama, pembilang dapat dijumlahkan atau dikurangkan dengan pembilang yang lain. Yang ketiga, penyebut tidak boleh dijumlahkan maupun dikurangkan. Jadinya, ini kalian hafalkan, kalian pahami, jika perlu kalian catat di buku kalian masing-masing supaya kalian bisa memahami syarat dalam operasi hitungan penjumlahan maupun pengurangan pecahan senilai dan tidak senilai. Kita mulai masuk ke materi selanjutnya. Di sini adalah penjumlahan pecahan senilai. Contoh soalnya Bapak mempunyai 2/6 ditambah 3/6 hasilnya sama dengan 5/6. Kok bisa hasilnya 5/6? Kenapa kok nggak 5/12? Nah, perhatikan jabaran soal berikut ini. Nah, 2/6 ditambah 3/6. Di sini kalian tadi kan sudah membaca tentang syarat penjumlahan dan pengurangan pecahan. Nah, penyebut sudah sama. Syarat pertama, yaitu apa? Penjumlahan pecahan dapat dilakukan jika penyebut pecahan sama. Jadinya penyebut sudah sama. Penyebutnya yang 2/6 itu 6, 3/6 juga 6. Selanjutnya, syarat kedua, apa syarat kedua? Jika penyebut sudah sama, pembilang dapat dijumlahkan dengan pembilang yang lain. Jadinya, jika penyebutnya sudah sama seperti ini, kalian bisa menjumlahkan pembilangnya dengan pembilang lain. Makanya, bertemu hasilnya 5/6. Syarat ketiga, penyebut tidak boleh dijumlahkan. Maka dari itu, kenapa kok 6 ini tetap? Karena syarat ketiga yaitu penyebut tidak boleh dijumlahkan. Ini hasil operasi hitungan. Jadinya 2/6 ditambah 3/6 sama dengan 5/6. Kita lanjutkan. Sekarang tentang pengurangan pecahan senilai. Contoh soalnya Bapak mempunyai 6/8 dikurangi 3/8. Sama dengan 3/8. Loh, kok sama? Karena kita harus melihat penjabaran soal berikut ini. 6/8 dikurangi 3/8. Seperti tadi, ada syaratnya. Penyebut sudah sama. Seperti syarat yang pertama tadi ya. Penyebut itu harus sama, baik itu pengurangan maupun penjumlahan. Nah, jika sudah sama penyebutnya, syarat keduanya, pembilang dapat dikurangkan dengan pembilang yang lain. Jadi 6 kurangi 3 ya, hasilnya 3/8. Syarat ketiga tetap penyebut tidak boleh dikurangkan. Nah, baik itu penjumlahan maupun pengurangan penyebut tidak boleh dikurangkan. Ini hasil operasi hitungannya.
Sangat mudah kan untuk pengurangan senilainya? Sekarang kita masuk ke dalam penjumlahan pecahan tidak senilai. Nah, Bapak mempunyai contoh soal 2/4 ditambah 2/3 sama dengan berapa kira-kira? Cara mengerjakannya, kalian perhatikan dengan seksama. Yang pertama, samakan terlebih dahulu penyebutnya. Yang kedua, jika penyebut sudah sama, kita menentukan pembilangnya. Yang ketiga, menentukan hasil akhir. Nah, kita mulai dari samakan terlebih dahulu penyebutnya. 2/4 ditambah 2/3. Kita harus menulis dulu per ditambah per, supaya mempermudah penjumlahan atau operasi hitungannya. Nah, penyebut dikalikan terlebih dahulu. Jadinya penyebut ini 4, ini dikalikan dengan penyebut yang lain, yaitu 3. Seperti ini. Jadi 4 dikali 3 sama dengan 12. Lalu 12-nya ini masukkan ke dalam tadi, yang per tambah per tadi. Jadi penyebut 12, yang satunya juga 12. Setelah itu kita masuk ke dalam tahap kedua. Jika penyebut sudah sama, kita menentukan pembilang. Seperti ini. Tadi kita sudah mencari penyebutnya, yaitu 12 dan 12. Nah, hasil penyamaan penyebut dibagi dengan penyebut awal. Seperti ini. 12 dibagi dengan angka 4. Hasilnya bertemu, yaitu 3. Jadi hasilnya 12 kalau bagi 4 itu 3 ya. Lalu yang kedua, hasil pembagian penyebut dikalikan dengan pembilang masing-masing. Jadinya tadi kita sudah membagi 12 bagi 4 ketemu 3. Lalu 3-nya ini kita kalikan dengan pembilangnya. Jadinya 3 kali 2 sama dengan 6. Nah, ini hasil perkaliannya. Habis kalian bagi dengan penyebut, lalu hasilnya ini dikalikan dengan pembilang awal. Jadinya 3 kali 2 sama dengan 6. 6-nya ini hasil perkalian dimasukkan ke pecahan baru. Jadinya 6-nya ini kalian masukkan ke dalam pecahan baru ini. Sama ya, yang kedua juga sama, 12 dibagi 3 yaitu hasilnya 4. 4-nya ini kamu kalikan dengan angka 2. 4 kali 2 seberapa? 8. 8-nya ini kalian masukkan di pecahan baru. Yang terakhir yaitu tahap ketiga, menentukan hasil akhir. Nah, seperti tadi, jika penyebutnya sudah sama seperti ini, 6/12 ditambah 8/12, berarti operasi hitungan ini bisa dilanjutkan. Jadinya 6 tambah 8, hasilnya 14/12. Nah, ini untuk penjumlahnya. Bagaimana dengan pengurangannya? Perhatikan soal berikut ini. Contoh soal, yang pertama Bapak mempunyai 3/4 kurangi 2/5. Berapa hasilnya? Kalian tidak tahu kan? Cara mengerjakannya sama seperti tadi. Samakan terlebih dahulu penyebutnya. Jika penyebut sudah sama, kita menentukan pembilang. Dan yang terakhir menentukan hasil akhir. Kita mulai yang pertama. 3/4 dikurangi 2/5. Kita tulis per kurang per. Penyebut dikalikan terlebih dahulu. Nah, 4 kali 5 berapa? 20. 20-nya masuk ke dalam penyebut yang baru. Seperti ini. Setelah itu, kita sudah menemukan ya penyebutnya yang sudah sama ini, kita menentukan pembilangnya. Yang pertama, hasil penyamaan penyebut dibagi dengan penyebut awal. Seperti tadi ya. Jadinya 20 dibagi 4. Hasilnya 5. 5 ini kamu kalikan dengan pembilang awal. Seperti ini, 5 kali 3. Hasilnya 15. 15-nya ini kamu masukkan ke dalam pecahan baru. Nah, seperti ini. Yang sebelahnya juga sama ya, 20 dibagi 5 sama dengan 4. 4-nya ini dikalikan dengan angka 2. Setelah itu, berapa? 4 kali 2 sama dengan 8 ya. Setelah itu, setelah ketemu perkaliannya, kalian masukkan ke dalam pecahan yang baru. Jadi, 15/20 kurangi 8/20 sama dengan 7/20. Bagaimana? Sangat mudah ya.
Jika kalian kurang memahami ini atau bingung, kalian bisa mengulangi video ini supaya kalian lebih bisa memahami dengan seksama. Jika perlu, kalian catat yang penting-penting dalam video ini. Nah, di sini Bapak mempunyai soal evaluasi. Catatan ya, kerjakan dengan menulis soal. Lalu kalian setelah menulis soalnya ini, tulis caranya juga. Kalau sudah menuliskan caranya, baru kalian jawab. Silakan dikerjakan di kertas folio bergaris dengan jangan lupa menulis tanggal, identitas, kelas, dan materi yang kalian pelajari pada hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran tentang pecahan pada materi operasi hitungan penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Silakan klik tombol subscribe untuk mendukung channel ini dan jangan lupa like jika kalian menyukai video pembelajaran ini. Terima kasih lagi dan Bapak mohon supaya kalian bisa membagikan ilmunya ini dengan mengklik tombol share yang ada di YouTube. Sampai jumpa lagi di pembelajaran selanjutnya.